Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 ingin mempresentasikan mengenai penilaian resiko dan juga desain pengendalian resiko pada mata kuliah HSE sebagai tugas akhir. Dilanjut. Untuk grup member 4, yang pertama ada Abdillah Setiawan sebagai operator 1, yang kedua ada Asmida Alfariski sebagai operator 2, dan yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Farhan Renaldi sebagai dokumentasi, dan yang keempat ada Maisha Farida Aulina sebagai operator 4, dan yang terakhir ada Tegar Medianto sebagai operator 3. Next. Untuk agenda pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, dilanjut dengan standar penilaian resiko, dilanjut lagi dengan penilaian resiko, desain pengendalian resiko, dan yang terakhir terdapat kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu ada pendahuluan terkait penilaian resiko dan juga desain pengendalian resiko. Yang pertama, penilaian resiko dalam konteks HSE adalah proses penting yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi bahaya dan resiko yang terkait dengan operasi atau kegiatan organisasi. Dan selanjutnya, desain pengendalian resiko yaitu proses merancang sistem yang konkret untuk mengimplementasikan strategi pengendalian resiko yang telah dikembangkan melalui penilaian resiko. Dengan mendesain pengendalian resiko yang efektif, organisasi dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan, cedera, atau dampak lingkungan negatif yang terkait dengan operasi mereka. Dilanjut dengan Abdillah Setiawan. Baik, saya akan menjelaskan standar resiko. Standar penilaian risiko, frekuensi aktivitas dan frekuensi kejadian, lama pemaparan dan tingkat risikonya, keparahannya bisa kita lihat dari cedera, gangguan kesehatan dan kerugian, dan tingkat tindakan terhadap risiko bisa kita lihat tingkat risiko, tindakan terhadap risiko, interval waktu tindakan. Next. Risk assessment, penilaian risiko pada tahap ini mengindikasikan bahwa dan risiko K3 perkitan terminal stop kontak pada setiap operator dan juga dokumentasi dengan mengidentifikasikan setiap sub proses yang dilakukan oleh setiap bagian, lalu mengidentifikasikan skenario bahaya dan juga konsekuensi yang diterima dari tersebut didapatkan untuk kemungkinan dan keparahan yang diakumulasi menjadi nilai akhir pada nilai risikonya. Tingkat risikonya dibagi menjadi 3, risiko tingkat tinggi, risiko tingkat sedang, risiko tingkat rendah. Next, dijelaskan oleh selanjutnya saya selaku operator 3 akan menjelaskan asesmen penilaian risiko. Proses yang saya jalankan adalah menutup stek ke depan dan belakang. Skenario bahaya K3 saya tertusuk obeng dan konsekuensinya yaitu tertusuk obeng dan kontrol yang ada adalah cedera telapak tangan. Dan kemungkinannya adalah senilai 3,67 dan tingkat keparahan yaitu 3 dan nilai resikonya 11 dan tingkat resikonya itu ya high. Dan jenis hierarki yang saya pilih yaitu substitution, mengganti colokan dan steker dengan tipe yang lebih aman dan mudah dipasang, seperti colokan dengan desain kunci yang hanya memungkinkan satu arah dan pemasangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh operator 4. Adapun resiko tinggi yaitu pada operator 4 dengan proses utama produksi dan distribusi, dengan subprosesnya mengetes lampu dengan cara mencolokkan ke arus listrik. Dengan skenario bahaya tersetrum arus listrik, konsekuensinya tersetrum arus listrik, dan kontrol yang ada itu cedera anggota tubuh. Dengan penilaian awal kemungkinan totalnya dengan nilai 2,33. Adapun keparahannya yaitu nilainya 4 dan nilai risikonya yaitu 9,33 dengan tingkat risikonya high atau tinggi. Nah, dengan jenis hierarkinya ada 6 hierarki, tapi yang dipilih yaitu 1, itu substitusi. Mengganti lampu yang memerlukan pemeriksaan langsung dengan lampu yang memiliki sertifikasi keselamatan tambahan atau fitur isolasi yang lebih baik. Dan risk assessment, penilaian risiko, saya operator 1, subproses dari operator 1 memasang kuningan utama bagian tengah pada cover terminal bawah, skenario bahaya K3-nya terkena goresan kuningan utama,
konsekuensinya cedera telapak tangan, kontrol yang ada, memberi pengarahan kepada operator sebelumnya. Penilai awalnya kemungkinan bisa kita lihat nilainya 3, keparahan nilai risikonya 3, tingkat risiko medium. Next, operator 2. Pada operator 2 ini ada 2 subproses. Yang pertama adalah memasukkan kuningan arus dan yang kedua adalah memasukkan tembaga kabel. Bahaya yang didapat adalah sama, terkena goresan kuning yang bisa membuat cedera telapak tangan. Kontrol yang ada pada proses ini adalah memberikan pengarahan sebelum bekerja. Pada risiko ini mendapatkan nilai kemungkinan 3 dan nilai tingkat risiko 3 dengan tingkat risiko medium. Next. Nah, selanjutnya operator 3 dengan subprosesnya ada 3, yaitu memasang kunci kabel ke dalam cover terminal, menggabung kabel ke steker dengan memasangkan kedua buah steker, dan yang terakhir memasang baut dan menutup steker. Skenario-nya bahayanya yaitu tertusuk tembaga, tertusuk obeng, dan konsekuensinya yaitu cedera telapak tangan. Dan kontrol yang ada adalah memberi pengarahan kepada operator sebelum bekerja. Dengan tingkat risiko kemungkinannya yaitu 3, dan tingkat keparahannya yaitu 1, dan nilai risikonya 3, dan tingkat risikonya yaitu medium. Next. Penilaian risiko rendah. Saya sebagai operator 1, prosesnya memasang baut pada kuningan utama sejumlah 2 baut. Skenario bahayanya tertusuk obeng. Konsekuensinya cedera telapak tangan, kontrol yang ada, memberi pengarahan kepada operator sebelum bekerja. Awalnya bisa kita lihat kemungkinan nilainya 2,3, keparahannya risikonya 2,33, tingkat risiko low. Pada operator 2 ini ada 1 subproses, yaitu memasukkan baut kuningan arus dan mengencangkan baut. Bahaya yang didapat adalah terkena goresan kuningan yang bisa membuat cedera telapak tangan. Kontrol yang ada adalah memberikan pengarahan sebelum bekerja. Pada risiko ini mendapatkan nilai kemungkinan 2,33 dan nilai keparahan risiko 3 dengan tingkat risiko low. Adapun risiko rendah selanjutnya yaitu pada operator 4 dengan proses utama produksi dan QC. Subprosesnya yaitu memasang cover penutup dan memasang baut dengan obeng. Skenario bahaya ketiganya sama, yaitu terjepit cover penutup atas dan bawah dengan konsekuensi yang sama, yaitu cedera anggota tubuh. Dengan kontrol yang ada yaitu memberi pengarahan kepada operator sebelum bekerja. Dengan penilaian awal kemungkinannya totalnya sama, yaitu 2,67. Adapun keparahannya dengan nilai 1, nilai resiko penilaian awalnya yaitu 2,67 dengan tingkat resiko low atau rendah. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian dokumentasi terdapat 2 subproses, yaitu yang pertama mendokumentasi kegiatan setiap operator pada saat praktikum dan yang kedua mengecek dan mencatat parameter lingkungan kerja. Untuk subproses pertama skenario bahayanya yaitu tersandung dan subproses kedua yaitu alat terjatuh dan menimpa kaki, dan konsekuensi yang diterima pada subproses 1 cedera anggota tubuh dan subproses kedua cedera kaki. Untuk kontrol yang ada sama dengan sebelumnya dan nilai kemungkinannya yaitu sama 2,33 dan nilai keparahannya yaitu sama 1 dan termasuk risiko rendah. Risk control design atau desain pengendalian risiko. Pada tahap ini memberikan sebuah sketsa desain untuk sebuah pengendalian risiko K3 atau bisa disebut high risk. Dalam penerapan desain ini menerapkan substitusi pada operator 3 dan juga operator 4. Subproses sebelum substitusi. Operator 3 menutup steker depan dan belakang dengan pengunci cover steker menggunakan baut. Operator 4 mengetes lampu dengan cara mencolokkan ke arus listrik dengan model lampu memakai steker arus untuk menyambungkan. Subproses setelah substitusi. Operator 3 menutup steker depan dan belakang dengan pengunci cover steker menggunakan pengunci klip. Untuk operator 4 mengetes lampu dengan cara mencolokkan ke arus listrik dengan model lampu memakai memutar dengan lapisan kuningan. Next. Yaitu selanjutnya operator 3 menjelaskan tentang desain pengendalian risiko saya, yaitu pada operator 3 substitution yang dilakukan yaitu dengan mengganti cover steker yang pengunci sebelumnya menggunakan baut diganti dengan menggunakan pengunci klip. Pergantian tersebut dilakukan karena beberapa alasan, yaitu
Yang pertama, cover steker pengunci baut berisiko lebih tinggi untuk lepas dan menyebabkan cedera serius. Dalam kerja hal ini karena baut dapat menjadi longgar seiring waktu dan steker pengunci baut tidak selalu menahannya dengan cukup kuat. Dan selanjutnya yang kedua, pengunci klip di sisi lain jauh lebih aman karena mereka mencengkram erat pipa dan tidak mudah terlepas. Hal ini signifikan mengurangi risiko cedera bagi pekerja. Selanjutnya itu. Adapun risk control design atau desain pengendalian kontrol pada operator 4. Jadi kita bisa lihat di sini sebelah kiri yaitu sebelum desain pengendalian resiko dan sesudah desain pengendalian resiko, yang dimana sebelumnya memakai steker arus untuk menyambungkan dan setelahnya diganti dengan model memutar dengan lapisan kuning. Kenapa diganti seperti itu? Alasannya penggunaan steker arus itu untuk menyambungkan lampu bisa jadi sumber resiko kebakaran atau kejutan listrik jika dipasangnya dengan benar atau terjadi korsleting. Adapun model lampu dengan lapisan kuningan mungkin menawarkan sistem koneksi yang lebih aman dan tahan lama untuk mengurangi risiko kecelakaan listrik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil identifikasi bahaya dengan metode hazard identification, risk assessment, dan risk control pada pekerjaan perakitan stop kontak terdapat 14 tingkat risiko dengan 2 tingkat risiko tinggi, 6 tingkat risiko sedang, dan 6 risiko rendah. Hasil pengendalian risiko dengan metode hazard identification, risk assessment, dan risk control ditentukan berdasarkan kategori risiko, di mana zona merah atau risiko tinggi yaitu risiko yang harus dilakukan tindakan pencegahan dengan menghilangkan risiko bahaya. Zona kuning atau risiko sedang, risiko yang dapat diterima apabila semua alat pengaman dipakai. Dan zona hijau atau risiko rendah tidak perlu adanya tindakan pengendalian bahaya karena risiko bahaya dapat ditoleransi tetapi para pekerja harus memakai APD. Next. Sekian, terima kasih dari presentasi grup 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.